Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maha suci Allah yang telah menciptakan dunia seisinya dengan sempurna, tidak cacat, berbagai planet, galaksi, bima sakti dan gusan-gusan bintang yang begitu luas dan banyak sekali yang tidak bisa dapat dihitung. Maha suci Allah telah menciptakan manusia dan makhluk yang terkecil, organisme sel 1 amuba sampai organisme bersel yang banyak kompleks. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ke hari ke-10 ya. Dan ini merupakan nikmat Allah yang sungguh besar. Kita diberikan umur sampai ke bulan Ramadan dan melaksanakan Ramadan mudah-mudahan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam tak lupa selalu kita sampaikan sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena Allah sendiri memerintahkan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita memang disuruh untuk Allah untuk selalu bersolawat sekali, 5 kali, 10 kali, 70 kali, 100 kali dan seterusnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqomah dan mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti, insyaallah, amin rabbal alamin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat sempurna ya. Dalam surat At-Tin disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk ya, sangat sempurna ya. Kita diberi penglihatan mata yang indah ya, telinga, 2 pasang telinga yang seimbang ya, kemudian bentuk wajah fisik ya, kemudian pikiran, akal pikiran untuk mencipta, berkreasi, menganalisis, berpikir dan sebagainya. Kemudian juga diciptakan, kita dianugerahi hati, kolbu ya, kolbu berisi tentang yang mengendalikan kita semua di kolbu ya, dengan niat-niat ya, niat baik, niat ingin menjadi orang sukses, menjadi orang yang bertakwa, niat meraih kejayaan ya, niat untuk menghafal Quran, niat untuk menghatamkan Quran di bulan Ramadan ini 2 kali 3 kali ya. Ataupun ada juga niat-niat yang busuk, niat yang buruk ya, itu ada di hati, ada di kolbu ya, di kolbu manusia. Dan ini sehingga manusia menjadi suatu bentuk makhluk yang sempurna dibandingkan dengan jin yang gaib, tidak bisa dilihat, atau dibandingkan dengan malaikat yang tidak ada nafsu, manusia lebih sempurna. Oleh karena itu saudara sekalian, kolbu atau nafsu ya, itu dilihat dari sifatnya itu kan ada 3 ya. Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk, ada yang di pertengahan ya. Nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang mendapat ridho dari Allah ya, karena kita taat kepada Allah, menjalankan syariatnya, akhirnya dituju ke jalan lurus, diridhoi oleh Allah, sehingga hatinya menjadi tenang ya. Nafsunya menjadi nafsu yang tenang karena dapat ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga dia nafsunya. Tetapi juga ada nafsu yang paling rendah ya, nafsu ammarah bisu ya. Ammarah bisu ya, nafsu yang mengajak kepada keingkaran, kemaksiatan ya. Kemudian ada juga nafsu yang di tengah-tengah nih, bisa kebaikan, bisa keburukan ya, nafsu lawamah ya, bisa menyimpang, nanti bisa berbaik lagi, dan itu ya. Dan kita di bulan Ramadan ini adalah suatu bentuk training ya, bentuk ujian dan training dari Allah SWT untuk mengendalikan hawa nafsu ya.
yaitu menahan diri ya dari sejak fajar sampai terbit terbitnya matahari ya, untuk menahan apa? Menahan nafsu makan minum, kemudian menahan nafsu untuk pekerjaan yang sia-sia, kemudian menahan nafsu syahwat ya. Ini adalah dilatih dalam bentuk berpuasa ya. Makan dan minum insya Allah kita bisa kuat ya, bisa mengendalikan tidak makan dan minum selama kurang lebih 12 jam ya, dari terbitnya terbitnya matahari. Tetapi menahan nafsu untuk pekerjaan yang sia-sia ini yang perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai kita terlalaikan oleh pekerjaan sia-sia ya. Misalkan terlalu banyak tidur, sedikit tidur, bangun, tidur lagi, sholat, tidur lagi, nih pekerjaan yang sia-sia. Padahal bisa untuk berbuat kebaikan-kebaikan ya. Kemudian bermain game yang berlebihan ya, atau mendengarkan musik yang bisa melalaikan ya, dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan sia-sia di bulan Ramadan ini ya. Kemudian menahan nafsu syahwat. Syahwat adalah nafsu ketertarikan kita terhadap lawan jenis ya. Ini adalah anugerah Allah juga, karena memang diciptakan untuk sebagai sarana ya untuk perkembangan biakan manusia. Dan anugerah ini memang diberikan solusi Allah untuk menelurkannya melalui yang halal, yaitu melalui nikah. Dan juga pada bulan Ramadan ini kita juga mengatur diri ya untuk menahan nafsu syahwat tadi, sehingga jangan sampai kita malah memberikan pupuk untuk timbul nafsu syahwat ya. Menimbulkan kegiatan ya, dengan melihat sesuatu yang tidak boleh, mendengarkan, melamun, sehingga timbul nafsu syahwat. Ini juga pekerjaan yang sia-sia ya. Kita tidak bisa menahan nafsu, tapi dengan puasa ini ya, dengan menahan nafsu, mengendalikan nafsu syahwat ini, mudah-mudahan kita bisa terbiasa untuk selanjutnya. Di sisi lain ya, saudara sekalian, ada yang menggoda pada diri kita ya, yaitu syaitan dan manusia, minal jinnati wan nas ya. Syaitan menggoda manusia ya, baik dari depan, dari belakang, dari sisi kanan, sisi kiri. Syaitan selalu menggoda untuk mengajak kepada kesesatan, mengajak untuk kemungkaran ya. Jadi nafsu lawamah tadi, nafsu amarah tadi ya, dipengaruhi, dibisik-bisik setan melalui bisik-bisikan di dada manusia, melalui darah manusia masuk ke aliran darah manusia untuk membujuk manusia agar menyimpang, agar sesat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di bulan Ramadan ini ya, syaitan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, maka seharusnya ya kita sebagai orang yang beriman bisa menahan diri ya, terhadap nafsu-nafsu yang mengajak kepada keingkaran, kemungkaran, dan mengajak kepada pekerjaan yang sia-sia. Maka dari itu kita juga diajarkan ya untuk berdoa kepada Allah ya, tentang kekuatan hati kita ya, dan doa ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik ya, wahai zat yang wahai zat yang membelokkan hati, tetapkan hati ini untuk tetap dalam agamamu. Atau bisa berdoa dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami hati yang condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan juga apabila kita tergoda atau terjerumus dalam godaan syaitan, maka kita juga dianjurkan untuk meminta perlindungan diri kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga kita punya kekuatan hati kita ya, kekuatan nafsu kita untuk meninggalkan keburukan ya. Apabila kita melihat sesuatu ya, menemui sesuatu keburukan, kita bisa meninggalkannya, bisa men-skipnya, bisa mengalihkannya kepada yang lain, karena memang kekuatan itu juga kita minta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara sekalian, sedikit kultum pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah untuk mendapatkan
derajat takwa, yaitu taat kepada Allah dan takut kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.